Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Miss Ana? Semoga kabarnya sehat selalu ya sayang ya. Hai, kembali lagi bersama Miss Ana dalam pembelajaran tematik. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya nak ya. Sikap berdoa, angkat tangannya, tundukkan kepalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srahli sadari wa yassirli amri wahlul uqdatam bil lisani yafqahu qauli. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan berdoa tadi apa yang kita lakukan nantinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi anak Miss Ana diberikan pemahaman dalam memahami materi nantinya ya nak ya. Baiklah, kita lanjutkan materi tematik kita masih di tema 5 dan masih di subtema 1 tentang keadaan cuaca, tapi di pembelajaran 5 dan 6. Adapun tujuan pembelajaran kita di pembelajaran 5 dan 6 ini adalah yang pertama itu abang dan kakak bisa menjelaskan dan menuliskan pentingnya sikap bersatu dalam keberagaman yang ada di lingkungan sekitar kita. Kemudian abang dan kakak bisa membandingkan dua pecahan yang berpenyebut sama. Nah, kemudian abang dan kakak bisa menjelaskan makna atau istilah yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita ya sayang ya. Baiklah, kita mulai pembelajaran ya nak ya. Nah, ini ada sebuah teks, mari kita baca bersama. Di sekolah Udin akan diadakan festival ragam makanan yang akan dilaksanakan besok. Udin, Beni, Siti dan teman-temannya mulai sibuk. Mereka mempersiapkan segala sesuatu. Mereka akan membawa makanan sesuai daerah asalnya. Hari ini mereka akan menghias kelas. Ruang festival akan menjadi lebih meriah. Udin membagi kelompok kerja teman-teman. Kelompok Beni bertugas menyusun meja dan kursi. Mereka membaginya berdasarkan nama pulau besar di Indonesia. Kelompok Siti bertugas membuat daftar makanan. Apa saja makanan yang akan dipamerkan saat festival? Daftar makanan ditulis di karton besar. Kelompok Lani bertugas menjadi penerima tamu. Mereka juga akan mengatur acara festival. Nah, acara kan menjadi lebih tertib dan teratur. Kelompok Edo bertugas menyiapkan musik dan lagu. Musik dan lagunya untuk mengiringi acara festival. Acara festival akan menjadi lebih meriah. Kelompok Dayu akan menyiapkan hiburan. Hiburan membuka berupa tarian daerah. Tarian daerah untuk menyambut para tamu yang hadir. Perbedaan adalah karunia dari Tuhan. Perbedaan menunjukkan bahwa kita bangsa yang kaya. Perbedaan hendaknya membuat kita makin bangga. Bangga menjadi anak Indonesia. Kita tetap harus saling menghormati, kita juga harus menjaga persatuan bangsa. Nah, dari teks itu kan bisa kita lihat ya kanak bahwasanya mereka itu bekerja sama. Kemudian mereka membagi tugasnya masing-masing. Nah, sembari mengerjakan bersama-sama maka pekerjaan mereka menjadi ringan. Nah, karena mereka bekerja sama, mereka sudah melakukan yang namanya apa sayang? Iya, menghargai perbedaan. Kemudian mereka juga saling menghormati dan juga menghargai perbedaan tersebut. Nah, karena di situ tadi ada mungkin mereka berbeda asal, kemudian berbeda suku, makanan khasnya, tapi mereka bersatu. Nah, karena bersatu itulah kita membuat kita seharusnya lebih kuat lagi dan menjadikan kita bangga menjadi orang Indonesia. Ya nak ya. Nah, mulai saat ini jika ada perbedaan di dalam kelas kita, buatlah itu sebagai menambah persatuan kita ya sayang ya, karena kita kaya akan perbedaan. Dan ingat, apabila kita memiliki perbedaan maka kita harus saling menghormati satu sama lain. Nah, kalau kita sudah menghargai perbedaan, maka kita sudah mengamalkan yang namanya pengamalan Pancasila sila keberapa? Iya, ketiga, persatuan Indonesia. Ya sayang ya. Nah, selanjutnya adalah pengaruh cuaca terhadap kegiatan manusia sehari-hari. Ingat, cuaca di Indonesia ada 4. Nah, pasti apabila berbeda cuaca, maka aktivitas manusia juga akan berpengaruh. Nah,
Contohnya bagaimana Miss Ana? Iya. Nah, kalau cuaca cerah itu pastilah kita seperti Miss bilang kemarin, kalau cuaca cerah itu kita bisa melakukan aktivitasnya sangat banyak. Nah, contohnya di sini si Benny bisa bermain bola. Nah, ketika hujan maka pengaruhnya bagi manusia bagaimana? Ya, khususnya untuk petani. Nah, dia mungkin akan memiliki kerugian, yaitu dia tidak bisa membajak sawah. Nah, bagi si jualan makanan yang dia contohnya jualan yang hangat-hangat, pasti dia mendapat keuntungan karena dia akan banyak pelanggannya. Kemudian di saat terik atau terik itu panasnya cuaca itu, maka nelayan akan beruntung, yaitu dia akan bisa menjemur ikan asinnya. Kemudian juga si tukang es juga dia akan beruntung. Tapi ingat, yang rugi di sini adalah siapa? Iya, orang yang jualannya yang hangat-hangat. Pasti orang beralih, ya kan sayang? Nah, ingat, setiap perubahan cuaca itu ada untung dan ada ruginya bagi manusia. Maka kita harus menghargai perbedaan. Nah, di sini kita akan belajar tentang pecahan, tapi pecahannya itu membandingkan. Nah, contoh, satu kue cucur dibagi dua untuk Siti dan Lani. Nah, masing-masing itu mendapat seperdua. Nah, ini dia. Kemudian dibagi lagi menjadi 3 sama untuk si Beni, si Edo, dan si Udin. Mereka dapat berapa? Iya, 1/3. Kemudian dibagi lagi kepada 4 temannya, maka dapat 1/4. Pertanyaannya, yang mana lebih besar? Setengah, ini namanya setengah atau 1/2. Ini 1/3, ini 1/4. Kira-kira mana ya yang lebih banyak? Maka kita lanjutkan ya sayang ya. Oke, kita gambarkan setengah. Kita anggap ini ya kuenya tadi, kue cucurnya. Setengah berarti dipotong berapa? Nah, iya 2. Nah, coba lihat. Ini gambar setengah. Kemudian ini dibagi 3 tadi ya. Ini harus rata. Anggap ini rata ya sayang ya. Nah, kemudian 1/4 ini 1/3. Ini 1/4. Nah, coba lihat. Dari gambar ini, kira-kira mana yang lebih banyak? Iya, kalau menurut Miss Ana, ini lebih banyak. Ya, karena setiap orang, nah, lebih banyak dapatnya daripada yang ini sama yang ini ya kan. Berarti kesimpulannya adalah apabila penyebutnya lebih kecil angkanya, maka dia lebih besar dapatnya. Oke? Apabila penyebutnya lebih besar, maka dia hasilnya lebih besar atau bagiannya lebih besar. Semakin kecil penyebutnya, maka semakin kecil bagiannya. Paham? Semakin kecil penyebutnya, maka bagiannya semakin banyak. 2 dengan 3 kan lebih kecil, tapi hasilnya lebih besar. Kebalikannya. Oke, bisa dipahami ya sayang ya. Insya Allah bisa ya. Seperti itu dia. Ingat, penyebutnya kalau dia lebih kecil, maka hasilnya lebih besar. Nah, contoh berikut ini. Nah, ini dia gambarnya tadi. Nah, di sini kira-kira mana yang lebih besar? 1/2, 1/4, atau 3/6? Mana lebih besar? Iya, yang lebih besar adalah 1/2. Ya, karena 1/2 lebih besar daripada 1/4. Nah, karena dia bagiannya. Nah, sebenarnya 3/6 ini bisa kita kecilkan menjadi 1/3. Nah, ya ini 1/3 sebenarnya. Nah, ya nanti kita bahas lagi ya. Maka ini mana lebih besar? 1/4 sama 1/3. Iya, maka lebih besar adalah 1/3 atau 3/6 ini daripada 1/4. Oke, selanjutnya adalah ini. Nah, kira-kira dari gambar ini mana yang lebih besar hasilnya? Iya. Atau pecahannya ini berapa? Iya, 1/1. Ini 1/2. Satu bagian dari 2 potongan. Kalau ini berapa ya? 1 per berapa? 6. Kalau ini 1/1, ini 1/2, ya kan? Nah, kalau ini mungkin dia dipotong menjadi 6 juga, berarti dia 1/2.
6 ya nak ya. Kalau dia nanti semangkanya yang ini dipotong lagi ya, 1/6 seperti itu dia. Jadi mana yang lebih besar dari gambarnya? Nah, bisa kita lihat yang dapat bagian lebih besar siapa? Maka yang lebih besar itu adalah 1/1 daripada 1/2. Karena kan ini utuh untuk dia sendiri. Kalau ini dibagi 2 lagi. Nah, apalagi dia dibagi 6. Maka yang paling besar dapat bagiannya adalah 1/2. Oke, bisa dipahami ya nak ya. Insya Allah bisa. Nah, di sini mari kita tarik mana kira-kira yang merupakan bagiannya. Iya, ini adalah yang dia coklatnya ya nak ya. 2/3. Nah, kalau ini yang coklatnya berapa? 1, 2, 3 berarti 3/5. Iya kan? Maka dia tarik di sini. Ingat dihitung semua potongannya. Kalau ini berapa? Iya, 2/6. Maka dia kemari. Kalau ini 1, 2, 3, 4 berarti 4/6. Ingat, untuk penyebutnya harus dihitung semua potongannya. Bisa dipahami anak ya? Insya Allah bisa. Nah, kalau ditanya yang coklat muda ini maka berapa jawabannya? Iya, 1 per berapa penyebutnya? Semuanya dihitung, 3. Kalau yang ini berarti berapa B-nya? Iya, yang coklatnya 2 berarti 2/5. Kalau yang ini 1, 2, 3, 4 berarti 4/6. Kalau ini berarti 2/6. Gempil kan? Insya Allah gempil. Oke, nah tugas anak Miss Ana adalah silakan warnai lambang bilangan pecahan di bawah ini sesuai dengan pecahannya. Nah, diwarnai sayang ya. Baru nanti dikirim ke Miss Ana. Insya Allah bisa ya nak ya. Insya Allah bisa. Demikianlah materi tematik kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi anak Miss Ana di rumah dan tetap semangat belajar di rumahnya ya nak ya. Dan tetap laksanakan sholat 5 waktunya dan berdoa agar pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa bertatap muka seperti biasa. Miss akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran selanjutnya.